Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali di ruang kolaborasi modul 2.3 dengan materi praktik coaching dengan alur Tirta. Kami dari CGP Angkatan 9 Kabupaten Aceh Tamiang. Saya akan memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik yang telah membimbing kami sehingga dapat menyelesaikan tugas praktik coaching pada modul ini. Fasilitator kami adalah Ibu Intan Nirmala Hasibuan, SPD MPD, dan pengajar praktik kami adalah Bapak Rudi Prawira, SPD. Dan anggota kelompok 3 ini adalah Ibu Farida Ginting, SPD, dan saya sendiri Armayati Lubis, SPD. Tujuan pembelajaran khusus praktik coaching ini adalah CGP dapat mempraktikkan alur percakapan coaching Tirta dan melakukan refleksi terhadap praktik percakapan coaching yang telah dilakukan dengan sesama rekan CGP. Coaching adalah salah satu cara untuk mengoptimalkan potensi coachee melalui proses diskusi, di mana hubungan antara coach dan coachee adalah mitra. Nah, berikut percakapan berbasis coaching dengan alur Tirta. Yang pertama adalah T, tujuan, yaitu coach perlu mengetahui tujuan yang hendak dicapai oleh coachee dari sesi coaching. Yang kedua, I, identifikasi, yaitu proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coachee. Selanjutnya adalah R, rencana aksi, yaitu coach membantu coachee dalam hal memilih hasil pemikiran selama sesi yang dinantinya dipilih sebagai rencana aksi. Dan selanjutnya adalah T, tanggung jawab, yaitu komitmen coachee dalam membuat rencana aksi dan menjalankannya. Baiklah, berikut adalah praktik coaching kasus 1. Yang berperan sebagai coach adalah Ibu Farida Ginting, SPD. Dan yang berperan sebagai coachee adalah saya sendiri, Armayati Lubis, SPD. Latar belakang kegiatan coaching pada kasus 1 ini adalah Ibu Armayati adalah seorang guru di kelas tinggi. Beliau merasa kesulitan dalam mengatasi beberapa murid yang kurang fokus saat kegiatan belajar mengajar. Dan ada juga murid yang sangat lemah dalam menerima pembelajaran yang beliau sampaikan. Sedangkan tujuan kegiatan coaching pada kasus 1 ini adalah Ibu Armayati ingin berbincang-bincang dan meminta pendapat dari rekan sejawatnya, yaitu Ibu Farida, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi untuk meningkatkan perhatian murid saat kegiatan pembelajaran berlangsung dan membuat siswa menjadi lebih memahami pembelajaran yang disampaikannya dengan baik. Baiklah, berikut adalah video percakapan coach dan coachee dengan alur Tirta pada kasus 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Farida, apa kabar? Waalaikumsalam Bu Armayati. Alhamdulillah baik Bu Arma. Bu Armayati sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Ibu, keadaan saya sehat, tapi ada sedikit permasalahan ini Bu.
Kira-kira Ibu Farida ada waktu sebentar nggak, Bu ya? Oh, tentu saja Bu Armayati. Ada hal apa ya Ibu? Iya, Ibu. Saya ini ada sedikit permasalahan yang ingin saya bicarakan dengan Ibu ini, Bu. Ah, apakah Ibu bersedia ini, Bu, untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Bu Armayati. Memangnya kalau setelah berbincang-bincang ini dengan saya begitu Bu Armayati, hal apa sih yang ingin Ibu harapkan? Alhamdulillah ya, Bu, Ibu mau mendengarkan saya. Ah, saya ingin nanti ke depannya ini saya menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini, Bu. Oh, begitu ya Bu Armayati. Tentu saja boleh Ibu. Saya juga senang sekali bisa berbagi dengan Bu Armayati. Kalau boleh saya tahu Bu Armayati, permasalahan apa sih yang akan Ibu ceritakan? Am, iya, Bu, permasalahan yang terjadi ini di dalam kelas saya, Bu, tentang murid-murid saya, eh, tentang murid-murid saya di kelas gitu, Bu. Oh, gitu ya Bu ya. Berarti terhadap murid-murid Bu Armaya. Jika boleh tahu Bu Armayati, permasalahan dengan murid-murid Ibu seperti apa ya Bu Armayati? Begini loh, Bu, di dalam kelas saya itu ada terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan belajar gitu, Bu. Untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan juga sulit gitu, Bu, untuk murid-murid saya. Oh, baik Bu Armayati. Nah, menurut Ibu Armayati nih, kira-kira penyebab dari masalah beberapa murid Ibu tadi ini yang tidak memahami atau kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Ibu berikan, itu kira-kira mengapa ya Bu Armayati? Iya, Bu, sepertinya kan, Bu, ada beberapa faktor ini, Bu, yang menjadi penyebab murid-murid saya itu kesulitan dalam memahami dalam pembelajaran seperti itu, Bu. Oh, begitu. Berarti ada beberapa faktor gitu ya kan, Bu, kan? Kira-kira faktor apa ya, Bu, yang paling memungkinkan menyebabkan hal itu terjadi? Ah, Ini ya, Bu, saya sudah pertanyakan kepada masing-masing anak tersebut. Ada anak yang menjawab belum sarapan pagi dari rumah seperti itu, Bu. Dan ada juga murid yang lainnya mengatakan bahwa mereka memang memiliki pemahaman yang masih lambat. Jadi berulang-ulang kali saya jelaskan mereka itu uh, kurang paham gitu, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, oh iya iya Bu Arma. Baik Bu Armayati. Berarti kan ada murid yang tidak sarapan, ada yang memang daya serap anak tersebut lambat atau rendah kan Bu. Jadi sebenarnya seberapa besar sih harapan Ibu Armayati ini terhadap murid tersebut dalam menerima pembelajaran yang Ibu sampaikan? Harapan saya itu, Bu, setidaknya anak-anak yang di dalam kelas saya itu setelah saya menyampaikan pembelajaran, mereka paham dengan contohnya menjawab pertanyaan-pertanyaan saya seperti itu. Dan fokus mengikuti pembelajaran, Bu. Dan anak-anak tuh bukan hanya apa ya, melamun atau menggeleng-geleng atau mengangguk-ngangguk saja seperti itu, Bu. Iya iya iya. Paham Ibu. Paling tidak memberikan respon yang baik begitu kan Bu Armaya. Ya. Terus respon positif terhadap pembelajaran seperti apa? Baik Bu Armayati. Setelah Ibu Armayati nih mengetahui beberapa penyebab masalah tadi ini anak, bagaimana ya kira-kira langkah yang akan Ibu ambil untuk mengatasinya? Eh, itu sudah terfikir ya, Bu, ya, oleh saya gitu kan. Ada sih beberapa hal yang akan saya lakukan.
Itu hal pertama yang saya lakukan adalah bagi murid yang tidak sarapan tadi, Bu, saya akan mengingatkan bahwasanya sarapan itu penting untuk meningkatkan konsentrasi mereka di pagi hari seperti itu, Bu. Karena kalau sarapan di pagi hari itu kan anak-anak kalau sudah sarapan tidak memikirkan perut lagi di saat belajar kan seperti itu ya, Bu ya. Dan kemudian menginformasikan kepada orang tua agar orang tua ini dapat memberikan sarapan kepada anaknya di pagi hari seperti itu. Ah, dan untuk anak yang memiliki pemahaman yang lambat tadi, saya berencana akan memberikan bimbingan yang lebih dari teman-temannya yang lain di kelas. Gitu, Bu. Oke, baik Bu Armayati. Itu rencana yang bagus dan luar biasa sekali ya Ibu Armayati menurut saya. Karena Ibu Arma ini mengingatkan kepada murid bagaimana pentingnya sarapan bagi murid. Kemudian sarapan tadi itu mereka sarapan agar mereka belajarnya lebih fokus begitu kan Bu. Kemudian untuk murid yang memiliki pemahaman yang lambat, Ibu tadi memberikan bimbingan lebih. Menurut Ibu, bimbingan yang seperti apa sih yang akan Ibu berikan? Oh iya, Bu. Bimbingan itu nanti akan saya berikan berupa latihan-latihan soal gitu, Bu, tentang pemahaman mereka setelah mereka belajar. Nah, kalaupun mereka belum paham, saya kemudian akan memberikan latihan lagi secara terus-menerus agar sampai mereka paham gitu, Bu. Oh, oke Bu, berarti bimbingan yang Ibu berikan itu secara terus-menerus ya kan Bu ya? Ya. Iya, Bu. Bimbingan sampai bisa lah gitu ya, atau sampai selesai seperti itu, Bu. Oke Ibu. Eh, Sampai mereka bisa berarti ya Bu ya. Baik Bu. Nah, kapan kira-kira Ibu akan melakukan bimbingan tersebut? Tentunya, Bu, tidak mengganggu teman-teman mereka yang lain. Biasanya itu saya akan melakukannya sesudah pulang sekolah seperti itu, Bu. Atau selesai pembelajaran tepatnya. Seperti kita mengadakan remedial ya, Bu ya. Itu kan setelah pembelajaran gitu. Oh iya Ibu, bagus itu Ibu. Kemudian, apa komitmen Ibu Armayati terhadap rencana penyelesaian masalah Ibu ini yang ingin Ibu terapkan nantinya? Tentunya, Bu, saya akan melakukannya secara kontinu dan konsisten nih, Bu. Sampai memang terlihat perubahan yang terjadi dalam diri murid-murid saya tersebut, gitu, Bu. Oh iya iya Ibu. Terus kira-kira siapa saja ya yang dapat membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang akan Ibu buat ini? Ah, dalam hal ini tentunya kepala sekolah ya, Bu, yang akan membantu saya. Kemudian juga orang tua yang saya ajak bekerja sama terhadap permasalahan tadi. Dan juga tentunya rekan sejawat juga, Bu. Iya iya. Saling berkolaborasi begitu ya Bu ya. Nah untuk hasil yang lebih baik, oke Bu. Kemudian Ibu bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan ke depannya? Iya, Bu. Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan saling menjaga komitmen tadi agar sama-sama memberikan uh, bimbingan kepada murid-murid yang membutuhkan gitu, Bu. Bagus sekali rencana Bu Armayati ini. Berarti untuk kedepannya agar murid lebih dapat fokus dan memahami pembelajarannya yang Ibu sampaikan akan terus menjalin komunikasi yang baik kepada orang tua wali murid. Kemudian Ibu juga memberikan bimbingan yang lebih kepada yang membutuhkan tadi. Gitu ya Bu Armaya. Iya, benar, Bu. Seperti itu, Bu. Iya, baik Bu Armayati. Nah, dari perbincangan kita ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu Armayati sekarang ini, Bu?
Iya Bu, Alhamdulillah lega ya Bu ya. Saya juga merasa senang karena sudah berbagi cerita dengan Ibu, mendapatkan solusi dan penguatan dari Ibu dengan baik. Jadi saya tahu apakah rencana saya tadi itu sudah baik gitu Bu kan untuk permasalahan saya di kelas Bu. Oke, alhamdulillah kalau gitu ya Bu ya. Saya rasa juga perbincangan ini sungguh luar biasa dan saya harap Ibu Armayati mudah-mudahan dapat melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi dengan penuh semangat ya Bu ya. Iya Bu, insya Allah Bu, saya akan lebih semangat untuk membimbing murid-murid saya Ibu. Amin Bu Armayati. Kira-kira ada hal yang lain yang ingin Ibu bicarakan lagi? Saya rasa sudah cukup ya Ibu ya untuk permasalahan saya sudah saya sampaikan kepada Ibu. Baik Ibu. Dan Ibu terima kasih banyak ya Bu atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk mendengarkan permasalahan-permasalahan saya Ibu. Sama-sama Ibu Ramayati. Baik Ibu Arma, kalau begitu saya undur diri dulu ya. Sampai jumpa lain waktu dan kesempatan. Baik Ibu, terima kasih banyak sekali lagi ya Ibu. Assalamualaikum Ibu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Armayati. Berikutnya adalah praktik coaching kasus 2. Nah, di sini kami berganti peran. Saya sendiri sebagai coach yaitu Armayati Lubis SPD dan sebagai coachee adalah Ibu Farida Ginting SPD. Nah, latar belakang kegiatan coaching pada kasus 2 ini adalah Ibu Farida adalah seorang guru di sekolah dasar. Beliau merasa terganggu dan kewalahan karena di kelasnya ada beberapa siswa yang suka jahil atau suka mengganggu teman, dan akibatnya sering menimbulkan keributan dan perkelahian. Sedangkan tujuan kegiatan coaching di kasus 2 ini adalah Ibu Farida ingin sharing ataupun meminta pendapat kepada rekan sejawatnya, yaitu Ibu Armayati, agar beliau dapat menemukan ide ataupun solusi agar murid tersebut lebih memiliki sikap saling menghargai dan menghormati sehingga tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif. Nah, berikut akan kami tampilkan video percakapan coach dan coachee dengan Alur Tirta pada kasus 2. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Armayati, apa kabar? Waalaikumsalam Ibu Farida. Alhamdulillah baik ini Bu. Bu Farida bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Maaf Ibu Armayati, saya sedikit mengganggu waktunya nih. Ibu Arma, kira-kira ada waktu sebentar tidak untuk berbincang-bincang dengan saya Bu? Oh tentu saja Ibu. Ada banyak waktu luang saya ini Bu. Ada hal apa ya Bu yang ingin disampaikan? Begini loh Bu Armayati, saya tuh pengen sharing dengan Ibu tentang permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu ya Bu ya. Baik-baik Bu, saya bisa mendengarkan apa ya yang ingin Ibu sharing seperti itu. Iya Ibu, harapan saya sih saya tuh bisa mendapatkan ide atau solusi yang tepat nantinya dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini Bu. Oh begitu ya Bu ya. Tentu saja boleh Bu. Saya juga senang bisa sharing dengan Bu Farida. Oh ya Bu, kira-kira apa ya Bu permasalahan yang sedang Ibu Farida hadapi? Iya Ibu Armayati, gini loh Bu, di kelas saya tuh kan ada murid yang jahil begitu. Jadi dia tuh suka ganggu temennya, suka bikin keributan dan akhirnya menimbulkan perkelahian. Eh, Seperti itu Ibu, masalah yang saya hadapi sekarang ini. Oh gitu. Iya ya Bu, seperti itu ya Bu ya.
Lalu apakah Ibu Farida sudah mencari penyebabnya gitu, Bu? Mengapa murid Ibu tersebut bisa berperilaku seperti itu, Bu? Iya sih Ibu, sudah saya perhatikan, sepertinya mereka ini memang minta diperhatikan begitu Bu. Walau mereka sudah kelas 6 dan mungkin juga kesadaran dalam diri mereka tuh kurang tentang nilai-nilai kebajikan gitu Ibu Armayati. Oh iya, jadi ada ya, apa ya, eh, yang menyebabkan mereka seperti itu karena mencari perhatian gitu ya, Bu ya. Dan Iya, kurangnya kesadaran diri mereka untuk saling menghargai dan menghormati satu sama lain berarti ya, Bu ya. Seperti yang Ibu katakan tadi, kurangnya nilai-nilai kebajikan dalam diri mereka ya, Bu ya. iya benar sekali Bu Armayati. Baik, Bu. Seberapa besar sih harapan Ibu terhadap anak-anak Ibu nantinya? Iya Bu Armayati, ya harapan saya sih tuh Bu, semua murid saya itu memiliki sikap untuk saling menghargai, menghormati, sehingga nantinya itu dapat tercipta lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan kondusif gitu Bu. Oh, begitu. Baik, Bu. Tadi Bu Farida sudah tahu nih faktor penyebab masalahnya gitu kan? Nah, kira-kira apa kekuatan yang Ibu Farida miliki untuk Ibu mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Iya Ibu, mungkin saya akan melakukan pendekatan gitu Ibu, secara personal kepada mereka dengan menanamkan nilai-nilai kebajikan. Kemudian saya akan menjalin kolaborasi tentunya dengan komunikasi yang baik dengan orang tua mereka agar bersama-sama dapat membimbing anak-anak tersebut supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi begitu Bu. Iya, berarti komunikasi yang positif ya, Bu ya? Iya. Iya, luar biasa sekali tuh Bu Farida. Langkah-langkah yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus dan menurut Ibu nih, peluang apa yang dapat Ibu ambil dari langkah yang akan Ibu lakukan tadi gitu, Bu? Iya Bu, harapan saya mereka ini nanti memiliki kesadaran intrinsik sehingga mereka tidak lagi bersikap jahil, tidak lagi mengganggu temannya, berhenti membuat kegaduhan, bisa lebih menghargai dan menghormati teman-temannya gitu Bu. Iya, luar biasa ya Bu ya. Iya. Dan kira-kira kapan Ibu akan melakukan pendekatan secara personal kepada murid Ibu? Iya Bu, yang jelasnya kan Bu, mungkin setiap kali ada kesempatan ya Bu ya, misalnya di sela-sela kegiatan belajar, kemudian menanamkan nilai-nilai kebajikan tadi itu, saya melakukan pendekatan personal di waktu jam-jam istirahat Bu, dengan cara saya panggil muridnya tersebut ke kantor, saya beri arahan, saya beri pengertian sedikit gitu Bu. Berarti Ibu melihat situasi ya Bu ya, Iya, kapan Ibu bisa melakukan pendekatan tersebut seperti itu ya Bu ya. ya Bu benar sekali. Baik Ibu. Nah, komitmen Ibu nih terhadap rencana penyelesaian dari masalah yang Ibu terapkan ini apa ya Bu ya? Iya Bu, tentu saja Bu Armayati saya akan melakukan secara terus-menerus, secara konsisten ya Bu ya, sampai ada perubahan dalam diri murid tadi yang berperilaku jahil tadi ke arah yang lebih baik gitu Bu. Baik Bu. Jadi siapa ya saja ya Bu yang terlibat dalam membantu jalannya komitmen Ibu ini gitu Bu? Baik Bu Arma, tentunya yang saya harapkan bantuannya itu adalah pertama orang tua wali murid ya Bu ya, terus ada kepala sekolah dan teman sejawat agar nantinya kami dapat bersama-sama membimbing anak-anak tersebut
agar mereka memiliki sikap dan memiliki nilai-nilai kebajikan. Begitu, Bu. Berarti berkolaborasi ya Bu ya, yang Iya, benar, akan Ibu Bu. lakukan tadi antara Ibu dengan orang tua, dengan kepala sekolah, dengan apa tadi rekan sejawat seperti itu ya Bu ya. Iya. Selanjutnya bagaimana Bu tindak lanjut yang Ibu lakukan untuk kedepannya? Baik Bu, mungkin saya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan ini kepada murid saya, kemudian menjalin kolaborasi dengan orang tua tentunya. Terus rekan sejawat dan semua orang yang mendukung Bu untuk menciptakan lingkungan belajar yang positif dan kondusif sehingga nantinya dapat membangun kesadaran intrinsik dalam diri anak tersebut agar mampu menjadi pribadi yang lebih baik begitu Bu, agar terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman dan kondusif seperti yang saya harapkan tadi Bu. Oke, baik Ibu. Jadi kedepannya ini Ibu akan terus menanamkan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya pada murid Ibu Iya, ya, dan iya, menjalin kolaborasi ya Bu ya dengan iya. orang tua maupun teman sejawat sehingga membangun kesadaran intrinsik. Semoga semoga nantinya murid-murid Ibu Farida ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu ya Bu ya. Amin, amin Bu. Iya Bu, itu yang saya harapkan Ibu Armayati. Iya Bu. Bagaimana Bu Farida perasaannya nih? Kita sudah berbincang-bincang setelah Ibu bercerita kepada saya tentang permasalahan Ibu gitu Bu. Alhamdulillah ya Bu Armayati ya, ini saya merasa lega sekali Bu. Jadi insya Allah bisalah saya menghadapi murid-murid saya yang jahil tadi ini Bu ke depannya agar menjadi anak yang lebih baik lagi, tidak membuat keributan di kelas begitu Bu. Alhamdulillah, iya Bu. Tetap semangat ya Bu Farida ya Iya. dalam mendidik murid-muridnya agar menjadi lebih baik seperti itu. Siap Ibu, insya Allah saya tetap semangat. Baik Ibu, kira-kira ada lagi yang ingin Ibu Farida sampaikan kepada saya Bu? Saya rasa cukup ya Ibu Armayati ya ini dan terima kasih banyak Ibu sudah meluangkan waktunya dan kesempatan yang Ibu berikan. Saya ucapkan terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Terima kasih kembali Bu Farida. Lain waktu kita juga bisa sharing-sharing lagi nih tentang permasalahan apa yang kita hadapi di kelas atau di sekolah ya Bu ya. Ya. Baik Ibu Armayati sekali lagi saya terima kasih dan saya mohon diri ya Ibu Armayati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Farida. Iya. Demikianlah praktik coaching dengan menggunakan alur tirta dari kelompok kami di ruang kolaborasi modul 2.3. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.